Kali ini kita akan kembali membahas seorang pemimpin hebat lagi. Pemimpin ini pernah memimpin sebuah negara kecil di Asia Tenggara. Negara tersebut adalah Singapura. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata Singapura? Yaps, yang terlintas pasti deretan gedung pencakar langit, infrastruktur yang maju, pusat perdagangan internasional, pelabuhan terbesar dan teramai di Asia Tenggara, tujuan pariwisata, dan pendidikan yang maju. Tapi, kamu tahu nggak sih, dulu waktu Singapura baru saja merdeka, banyak dari penduduknya yang miskin dan tidak berpendidikan. Ditambah lagi, mereka tidak memiliki sumber daya sama sekali, apalagi infrastruktur, sangat tertinggal. Bahkan air bersih sekalipun harus impor dari Malaysia. Lalu bagaimana Singapura bertransformasi menjadi negara kaya raya begitu cepat? Padahal mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang banyak seperti Tiongkok dan juga tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara Arab. Jawabannya adalah berada pada pemimpinnya, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri semenjak Singapura merdeka. Terkait proses kemerdekaan Singapura, ada dua versi dalam hal ini. Ada yang menyebut bahwa Singapura memerdekakan diri dari Malaysia, sedangkan sumber lain mengatakan bahwa Singapura tidak memerdekakan diri, melainkan dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tapi satu hal yang pasti, Singapura dan Malaysia resmi berpisah pada 9 Agustus tahun 1965, atau 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Tapi, siapa sangka Singapura yang wilayahnya kecil dan miskin sumber daya alam berubah menjadi negara kaya mengalahkan Indonesia yang jauh lebih kaya dalam hal kepemilikan sumber daya alam. Lee Kuan Yew yang saat itu menjadi Perdana Menteri Singapura merasa sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Dalam konferensi pers, ia menangis di depan kamera dan dalam tangisan tersebut ia berkata, "Bagi saya, ini adalah momen yang menyedihkan. Sepanjang hidup saya sebagai orang dewasa, saya percaya pada penggabungan dan penyatuan kedua wilayah ini. Anda lihat, sepanjang hidup saya sebagai orang dewasa, saya percaya pada hal ini. Saya telah berusaha untuk itu. Saya telah kecewa." Dalam keterpurukan tersebut, Lee Kuan Yew sulap Singapura jadi negara sangat kaya. Bersama timnya, ia mengembangkan strategi jangka panjang untuk membangun Singapura menjadi negara yang modern dan sejahtera. Berikut beberapa kebijakan yang membawa Singapura maju melesat tak terbendung, menjadi negara maju dalam waktu yang singkat. Langkah pertama yang dilakukan oleh Lee adalah ia memberlakukan kebijakan anti korupsi yang ketat untuk memastikan integritas pemerintahan dan menarik investasi asing, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Singapura. Pemerintah fokus menjadikan negara ini sebagai pusat perdagangan dan manufaktur, karena ia sadar bahwa Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Lee Kuan Yew bekerja sama dengan seorang ekonom jenius untuk merancang strategi menarik investasi asing. Singapura menawarkan kebijakan pajak yang kompetitif, tenaga kerja yang terampil, serta lingkungan yang aman dan bersih bagi perusahaan multinasional. Hasilnya, perusahaan seperti Shell dan General Electric mulai berinvestasi di negara ini sejak akhir 1960-an. Kedua, Lee menekankan pentingnya memilih orang-orang terbaik untuk mengisi posisi-posisi kunci dalam pemerintahan dan sektor publik tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan keluarga. Ketiga, pemerintahannya berupaya untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan transparan serta mendorong investasi asing dengan memberikan kepastian hukum dan insentif. Keempat, Lee Kuan Yew memiliki visi jangka panjang untuk Singapura termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan industri. Pemerintah membangun jalan raya, pelabuhan, serta bandara yang modern untuk menarik investasi asing. Selain itu, Lee Kuan Yew meluncurkan program perumahan massal untuk memastikan setiap warga memiliki rumah yang layak. Kelima, pemerintah mereformasi ekonomi dan pendidikan. Pendidikan menjadi pilar utama pembangunan Singapura.
pemerintah membangun sekolah-sekolah dengan kurikulum berbasis sains dan teknologi untuk memastikan generasi muda memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar global. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi ekonomi dengan berinvestasi di berbagai sektor seperti perbankan, teknologi, dan industri maritim. Singapura menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara kecil dengan sumber daya alam terbatas dapat bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi global. Dengan kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang efektif, serta kerja keras rakyatnya, Lee Kuan Yew berhasil mengubah nasib negaranya menjadi salah satu negara terkaya di dunia.